private bahasa Inggris sama saya, daftar aja ya. Sumpah bahasa Inggris kalian kacau semua. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Lanjut. Jadi, oke, saya ulangin. Ini harusnya convenience nih, salah ini, kurang n ya. Convenience, shopping, specialty, dan unsold. Oke, yuk gimana maksudnya, bedanya gimana? Hmm. Con convenience, convenience, convenience store, pernah dengar gitu kan? Oke, oke. Gimana perilaku konsumennya kalau dari convenience store? Convenience ya, ya convenience, produk convenience. Mm-mm. Mhm. Keterlibatan apa? Mm-mm. Terus kalau shopping, mm-mm. Mm-mm. Jadi mau beli barang itu dia mikir dulu ya, lihat-lihat bener gitu kan. Nah, terus, aha. Biasa membandingkan harganya itu dengan produk kompetitor mas, bukan produk yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya nih mau beli HP ya, HP Sony, HP Samsung itu dibandingkan itu kan, ya, antar kompetitor. Terus habis itu selain harga juga kualitasnya gimana kan? Aha. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Ya, lebih mempertimbangkan gitulah ya, mempertimbangkan produk tersebut. Terus kalau yang specialty, mm-mm. Ya, branded lah istilahnya gitu ya, branded ya produknya. Ya, terus kalau yang unsold, yang unsold, nah,
Oh gini, supaya lebih mudah menjelaskan, coba sambil kasih contoh mas. Kalau yang unsort itu ini, yang specialty itu ini, itu coba dikasih contoh, jadi lebih gampang kan. Unsort. Contohnya apa misalnya, produk contohnya apa gitu kan. Itu sebetulnya contohnya ada di halaman belakangnya itu mas, lihat itu ada. Anda balik, coba dibalik itu, ya toh, contoh yang paling paling itu loh, contoh kan ada kan. Enggak, yang contohnya bawahnya lagi itu kan, kloset musik itu kan contohnya. Ya kan, kloset musik ya kan. Jadi orang tuh kan nggak kepikiran kan mau beli apa, kloset musik gitu kan, buat apa gitu ya, nggak sadar mau beli. Tapi sebetulnya kalau misalnya dari pihak tenaga pemasar ya, mampu mempromosikan bahwa oh ternyata asik loh punya kloset yang ada musiknya, jadi waktu kita buang air apa, kita bisa denger lagu-lagu gitu kan. Ya, kemudian bisa juga contoh lainnya itu apa tuh. Eh, alat anti maling rumah tangga. Kayak mungkin apa ya, CCTV gitu gitu ya. CCTV itu termasuk nggak ya? Eh, termasuk ya. Hmm, 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 hmm. Oke, coba Anda bisa sebutkan nggak contoh lain. Jadi produk ini kesadaran dan pengetahuan konsumen rendah, atau mungkin sadar tetap dan tahu tetapi minat konsumennya rendah. Selain ini kan sudah dicontohkan proses musik. Apa? Gimana itu? Ah, ah, ah. Kayak saya gitu ya. Oke. Ya, ya oke boleh. Sebetulnya saya bisa kasih satu contoh produk, yaitu asuransi gitu ya. Nah, asuransi kalau Anda bisa lihat tuh kan, mungkin kesadaran konsumen akan pentingnya asuransi itu sudah ada gitu ya, bahwa atau mungkin belum sadar juga ya kalau masyarakat Indonesia bahwa asuransi itu penting. Tapi sebetulnya asuransi itu penting nggak sih gitu kan? Ya sebetulnya memang ada sisi pentingnya gitu kan. Nah, asuransi itu biasanya saya kasih contohnya asuransi. Asuransi itu salah satu produk unsold yang bisa kita jadikan contoh. Ya. Oke, kita beralih ke specialty. Contohnya apa? Ya. Jadi apa? Kalau Anda lihat contoh-contoh produk ini, berarti Anda lihat produk yang seperti apa? Karakteristik produknya ini gimana? Ya, jadi loyalitas mereknya tinggi, betul kan? Ya, brandnya sangat tinggi ya, tinggi harganya, value-nya tinggi ya kan? Terus ada usaha pembelian khusus ya kan, karena nggak semua orang bisa membeli gitu kan. Wah betul ya, wah produk wah. Nah, kalau untuk produk-produk seperti ini nanti untuk distribusinya bagaimana? Hmm, hmm.
Nah, itu jadinya apa? Distribusinya sifatnya eksklu eh, nah, distribusinya eksklusif. Terus untuk harganya gimana? Ya tinggi, nggak lumayan lagi itu. Itu termasuk tinggi ya. Jadi untuk yang spesial, namanya aja spesial ya, specialty berarti harganya tinggi. Nah, untuk promosinya gimana? Hmm. Anda pernah lihat nggak iklan Ferrari di TV? Hah? Ferrari kalau iklan di TV itu rugi, Mas. Karena apa? Biayanya tinggi ya kan. Yang beli nggak semuanya orang bisa, yang nonton TV itu nggak semuanya orang bisa beli. Jadi rugi kalau dia pasang di TV ya. Jadi itu teman-teman yang lain tidak pernah lihat itu kan. Tidak ada yang pernah lo kan. Nggak ada iklan Ferrari di TV itu ya. Jadi untuk promosinya itu Mas bisa lihat di tabel itu loh. Anda baca itu loh. Halaman 4.22 itu. Promosinya itu terarah oleh produsen dan pedagang. Jadi lebih personal gitu ya. Itu loh ada di modul promosinya ya kan. Promosinya terarah oleh produsen dan pedagang. Jadi nggak, kalau yang tadi Mas Supianto sebutkan iklan di TV gitu ya. Nah itu biasanya untuk produk yang convenience. Soalnya apa? Harganya nggak terlalu tinggi gitu kan. Kebutuhannya juga dibutuhkan banyak masyarakat. Jadi kalau diiklankan di TV itu nggak rugi gitu kan. Ngerti nggak Mas? Nah, nangkep ya? Yes. Sekarang kita masuk. Oh ya, nggak apa-apa. Shopping sekarang, shopping. Contohnya apa untuk shopping? Ya, bisa jadi. Ini boleh. Ini masih bisa. Kalau yang shopping itu ditayangkan di TV masih bisa. Karena kan untuk dari sisi harga juga termasuk tinggi, tapi nggak setinggi yang specialty. Maksudnya kalau layak rame masih bisa menjangkaunya. Terus kalau dilihat ini gimana karakteristik produknya ini? Mm-mm. Contohnya gimana contohnya? Mm-mm. Ya coba dibedakan antara promosi dan distribusinya ya. Jadi kalau kita bicara distribusi untuk shopping goods ya, atau barang-barang shopping itu menggunakan distribusi selektif. Selektif itu artinya apa? Tidak tidak semuanya ya, tidak semuanya tempat, atau perlu ada seleksi itu ya, perlu ada seleksi tempat mana yang kita bisa jual produk kita itu kan. Jadi misalnya mau jualan alat apa peralatan rumah tangga kan, kita nggak bisa taruh di misalnya di Indomaret gitu kan, nggak bisa, atau di 7-Eleven kan nggak bisa. Jadi kita perlu memilih tempat
selektif ya, tempat distribusi yang selektif. Misalnya apa, bolehlah di Carrefour, masih bisa kan kita jual melalui Carrefour gitu loh, jadi perlu selektif ya. Terus untuk yang convenience convenience goods, contohnya apa? Mm-mm. Mm-mm. Ya kalau ini masal kan ya, harganya juga nggak tinggi ya, rendah ya. Kemudian distribusinya ya intensif tuh maksudnya gimana? Iya, tempatnya gampang lah, gampang dijumpai, gampang gampang dijumpai, aksesnya gampang, ya kan? Oke. Nah, oke, ini dipahami benar-benar ya. Soalnya ini pasti keluar. Ini pasti keluar. Terus apa lagi ya? Terus yang grafik itu sudah saya jelaskan juga sih di kelas 4.24 itu. Ya PLC itu yang dulu TTM pertama pernah saya jelaskan ya, masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang mau jelaskan? Halaman 4.24 itu ada gambar 4.4 model daur hidup produk atau istilahnya PLC kan, product life cycle. Mas, ada yang masih ingat mau menjelaskan maksudnya apa itu? Ayo, yang belum menjelaskan siapa ini? Mbak Endang Lestari. Masih ingat gak ini? 4.24 ini loh. Atau siapa nih mau jelasin? 4.24. Ya, siapa ini? Oh ya, oke. Mm-mm. 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 Mm-mm.
Iya, iya betul. Nah, jadi sebetulnya produk itu juga sama kayak manusia ya, lahir, tumbuh, anak-anak gitu kan, remaja, dewasa, nanti meninggal juga gitu ya. Sama, produk juga mengalami fase-fase seperti itu. Jadi tadi sudah dijelaskan Mbak Eviana ya. Jadi kalau pada saat tahap perkenalan itu belum ada untungnya, soalnya kan baru dikenalin kan. Makanya kalau kita lihat di grafiknya itu kan ada dua tuh, grafik keuntungan dan penjualan. Nah, kalau pas keuntungan itu grafiknya itu di bawah garis yang horizontal ya. Artinya apa? Artinya rugi ya kan. Di bawah garis horizontal itu kan berarti minus ya. Nah, artinya rugi. Nah, kenapa sih rugi? Karena ini kan, karena pada tahap perkenalan ini perusahaan harus menanamkan investasi untuk promosi, iklan gitu kan. Ya mungkin penjualannya masih belum banyak. Nah, makanya keuntungannya masih rugi gitu kan. Lalu masuk tahap berikutnya, bertumbuh ya, growth. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk penjualan ya naik ya, naik, penjualannya naik, keuntungannya juga naik ya, naiknya juga signifikan juga itu kalau kita lihat di grafiknya itu ya. Jadi dari segi penjualan dan keuntungannya juga naik lah. Lalu kemudian masuk ke tahap kedewasaan, tahap kedewasaan. Jadi di sini ditandai dengan penjualan yang mulai ya ada peningkatan sedikit gitu, dan ada penurunannya nanti karena akan diakhiri pada tahap declining atau penurunan. Nah, yang keempat adalah tahap penurunan atau declining. Ada yang bisa kasih contoh nggak produk pada tahap pertumbuhan atau perkenalan dulu ya? Ada yang bisa kasih contoh nggak produk yang saat ini ya dalam tahap perkenalan? Jadi penjualannya nggak begitu banyak ya, karena penjualannya nggak begitu banyak kan, berarti keuntungan perusahaannya juga belum begitu banyak. Ada yang bisa kasih contoh nggak produk apa gitu ya yang sekarang ini masih tahap perkenalan? Boleh sebutkan merek ya, boleh sebutkan merek. Yuk, jadi apa produk apa yang Anda lihat, oh ini sekarang masih dalam produk pertumbuhan ini? Sorry, perkenalan. Apa, ayo. Kalau HP nggak mungkin, nah, HP sudah mungkin tahap ke dewasa ya. Kalau HP ke tahap dewasa, apa nih? Ah, apa? Kartu, kartu ya enggak lah mbak. Itu mungkin sudah tahap dewasa ya. SIM card kan? Apa? SIM card? Ya sudah lama tuh. Masuk baru muncul. HP itu kan sejak ditemukan HP kan. Waduh, payah. Sudah punya HP belum? Kalau belum, enggak, SIM card sudah lama itu ya. Oh ini, ini Bu Sri Retno ini. Cencun Naica itu kalau di Indonesia itu masih dikenalkan. Oh ya, bisa. Jadi untuk ini ya, PLC ini juga perlu mempertimbangkan kondisi geografis ya. Belum tentu di sini produk baru, di tempat lain itu produk baru ya. Boleh.
Ini kasusnya Junjun Aicha. Kalau di Indonesia itu masih tahap perkenalan ya. Oke, ada lagi nggak yang bisa kasih contoh? Oh, Gojek ya. Gojek itu perkenalan ya. Eh, Gojek itu perkenalan dan sudah langsung itu ya. Sepertinya sudah langsung bertumbuh ya. Jadi proses perkenalannya nggak terlalu lama ya. Sepertinya ya Gojek itu ya. Sudah mulai booming kan. Pertamini ini apa ya? Saya malah nggak tahu ini Mbak Efrina ini. Pertamini ini apa nih? Itu apa itu? Oh, oh, oh baru ya. Saya kapan itu? Saya malah nggak tahu. Hmm. Oh, ya memang kalau kita lihat peluang bisnisnya baik ya. Soalnya memang bensin siapa sih yang nggak butuh bensin itu kan? Soalnya semua orang juga punya sepeda motor, punya mobil gitu kan butuh bensin. Kalau nggak ada bensin mereka nggak jalan gitu kan. Bagus, bro. Oh ya ya betul. Oplos gitu ya. Dia- oh, itu license-nya beli dari mana? Dari Pertamina atau ada pihak ketiga yang oh hmm, oh bagus bagus bagus. Ya semoga usahanya jalan ya Mbak ya. Oh, oh maksudnya jalan kemudian tambah besar nanti akhirnya punya apa pom bensin sendiri ya. Nggak Pertamini tapi Pertamina sendiri. Oke. Nah, oke, tadi itu yang perkenalan. Kalau yang pertumbuhan yang saat ini mulai manja ini apa ini? Produk apa? Ya, boleh. Penjualan online itu mungkin sedang nanjak ya saat ini ya. CCTV juga boleh ya, CCTV. Paytrend. Oh ya, Paytrend. Saya juga lihat iklannya banyak itu di Facebook saya iklannya itu Paytrend semua. Apa sih itu? MLM bukan? Paytrend itu apa sih, Bu? Bu Sri Retno. Oh, kayak MLM gitu ya. Oh, kapan hari itu saya juga ditawari juga toko Indo gitu kan. Tapi nggak tahu deh sama nggak. Jadi ya itulah kayak bisa untuk beli pulsa, bisa bisa untuk beli apa gitu ya.